Pemerintah terus mengembangkan Ibu Kota Negara Nusantara. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebut IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan menjadi kota cerdas, komplit dengan berbagai fasilitas. Menurut Bambang, di IKN akan dibangun tol bawah laut sehingga satwa dilindungi tidak terganggu kegiatan manusia. Ada satu tempat di mana kita akan membangun ruas jalan tol yang harus masuk ke bawah laut. Kenapa? Karena memang kita ingin memproteksi daerah tersebut. Daerah tersebut adalah tempat dari fauna yang unik. Jadi ada monyet yang di Dufan ya, kalau teman-teman pernah ke Dufan itu gambarnya monyet yang hidungnya mancung gitu ya, namanya bekantan. Nah itu adalah salah satu unique endangered species yang kita harus lindungi di sana. Di sana juga ada lumba-lumba air tawar misalnya yang kita harus lindungi. Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menambahkan, di IKN juga akan dibangun fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga rumah sakit dan penerapan pelayanan kesehatan secara digital. Pelayanan kesehatannya seperti apa? Tentu dengan kekinian kita pengen ada teledigital ya. Telehealth itu pasti ada. Saya sudah bicara dengan 17 provider telehealth. Mereka menyatakan antusiasme untuk sesegera mungkin beroperasi di Nusantara ya. Fasilitas hiburan juga disiapkan di Ibu Kota Negara baru. Bambang Susantono mengklaim bakal ada taman yang mirip dengan Disney Park. Ada nantinya mungkin juga ada semacam Disney Park gitu yang akan ada di Nusantara. Itu adalah generator yang kita harapkan untuk tadi supaya orang Sabtu Minggu itu nggak bosan gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan itu di samping misalnya wisata tentang alam. Sementara itu, pemerintah mengklaim perusahaan raksasa Korea Selatan Hyundai, LG, dan POSCO tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara. Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut, rencana itu muncul setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah petinggi perusahaan Korea Selatan Kamis kemarin. Jadi sudah ada 3 perusahaan sebelum pemerintahnya yang sudah siap untuk masuk ke IKN. Jadi nggak benar itu kalau ada persepsi yang orang selalu meragukan apakah ada investasi untuk masuk ke IKN. Pemerintah harus memastikan pembangunan IKN Nusantara mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi ke masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Tim Liputan Kompas TV. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono menggambarkan IKN akan menjadi kota cerdas atau smart city nantinya. Bagaimana mewujudkan kota cerdas dengan tetap memastikan pemerataan pertumbuhan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup? Kita tanyakan kepada tenaga ahli utama KSP, Wandi Tuturong. Selamat malam Mas Wandi, sehat ya? Sehat, selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Jadi konsep smart city itu kayak gimana sih? Yang bisa kebayang sama publik? Ya, kalau smart city kan sebetulnya intinya bagaimana mengelola sebuah kota dengan efektif dan efisien menggunakan platform digital, khususnya internet atau IoT. Jadi kira-kira begini, kalau misalnya sebuah kota itu kan ada bangunannya, makanya ada smart building, ada pemerintahannya, ada smart government, ada pengelolaan lingkungannya, ada smart smart office, smart waste gitu. Jadi pengelolaan sampahnya itu sebetulnya semuanya termonitor dengan baik. Data-datanya itu bisa ditampilkan dalam sebuah dashboard. Kemudian dari situlah pemerintah pengelola kota bisa mengevaluasi atau membuat kebijakan-kebijakan. Misalnya kalau traffic kemacetan di ibu kota, di sebuah kota, itu akan terlihat berapa banyak kendaraan yang ada di situ, sehingga mekanisme atau pengelolaan lalu lintasnya sebaiknya seperti apa. Jadi kira-kira semua data itu bisa dibaca karena ada sensornya, ada data-data yang bisa dianalisis, kemudian pengelola bisa mengambil keputusan. Karena ini adalah sebuah konsep smart forest city, bukan cuma kotanya saja, tetapi juga lingkungannya juga dipantau.
Ya. Kan tadi Pak Kepala Otoritas sudah mengatakan kan ada satwa-satwa liar yang harus dilindungi. Ya. Nah, berarti harus ada yang memonitor pergerakan-pergerakan satwa liar itu gitu. Oke. Supaya tidak saja kita mencegah kepunahannya, tapi juga masyarakat yang ada di sana bisa hidup berdampingan dengan satwa-satwa tersebut secara aman. Oke, Mas Wandi, kita bahas satu-satu. Yang tadi soal lalu lintas di sana, ada tol bawah laut nih yang banyak dibicarakan. Progresnya sejauh mana? Dan ini aksesnya dari mana ke mana sih, Mas Wandi? Ya, kalau itu kan sebetulnya ada fase-fasenya ya. Saya kira kalau yang bawah laut itu nanti mungkin akan sebetulnya sudah ada di sebagian besar sudah bisa dilihat di master plan-nya. Saya tidak terlalu hafal sebetulnya ininya. Langkah-langkah fase-fase itu, tetapi semuanya sudah dalam bentuk Perpres Rencana Indo. Jadi yang paling penting sekarang di awal ini kan membangun infrastrukturnya, juga membangun karena ini kota lagi-lagi ya kota hijau, Smart Forest City, 75% itu ruang terbuka hijau termasuk kawasan budidaya, berarti juga akan ada bagaimana mengelola hutannya. Nah, itu yang akan kita dahulukan, dan juga pemukiman, perkantoran, kawasan inti pusat pemerintahan. Saya kira itu akan didahulukan, dan bagaimana itu semua nanti akan terhubung kalau kita balik lagi kepada tema Smart City ini, Smart Forest City, bagaimana semua itu bisa dikelola dengan efektif, efisien dengan teknologi. Termasuk kan tadi soal lingkungan juga ya Mas Wandi sebut di awal. Betul, kan yang dikhawatirkan adalah hutannya dibabat begitu secara sederhananya. Bagaimana dengan satwa-satwa liar ada di sana gitu? Betul. Jadi kan sebetulnya kalau kembali lagi dengan Smart Forest City ini, kita akan memantau kira-kira seperti itu. Jadi misalnya hutannya, satwa liarnya, dan kita memastikan tidak saja kan kota ini juga memiliki target untuk zero karbon ya, bahkan Pak ini maunya negatif karbon, itu dan harus ada data-datanya yang bisa dipantau. Oke, terakhir Mas soal pendanaan nggak ada masalah, yang udah masuk berapa? Ya, saya kira kemarin komitmen sudah banyak, tetapi kan untuk sekarang ini sedang pembenahan dari struktur otoritanya. Saya kira kita tunggu saja ya, kalau secara teknis bagaimana itu akan ditindaklanjuti, saya kira itu ke otorita IKN-nya. Kalau kami di kantor staf presiden kan memantau bagaimana outcome, target-target rencana yang sudah dirancang di awal itu bisa dipenuhi dan bisa dijalankan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi waktu yang mengawasi tadi ya, outcome-nya bisa sesuai dengan rencana agar tadi Smart City-nya bisa terwujud, Smart Forest City di IKN. Terima kasih Mas Wandi Tuturong, tenaga ahli utama KSP telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.